Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adam Sanjaya dari kelas TE 2A. Nomor induk mahasiswa saya 20020144. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah kelompok kami buat, yaitu mengenai sistem kendali proses. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota pada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Robi Nurdiansyah. Nomor induk mahasiswa 200201039. Perkenalkan, nama saya Devran Raka Effendi. Nomor induk mahasiswa saya 20010111. Ya, kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas. Yang pertama terdapat sistem kendali temperatur, yang kedua terdapat sistem kendali flow, yang ketiga terdapat sistem kendali level, dan yang terakhir yang keempat sistem kendali pressure. Materi yang pertama, sistem kendali temperatur. Nah, apa sih itu sistem kendali temperatur? Sistem kendali temperatur merupakan sistem untuk mengendalikan temperatur pada suatu level yang diinginkan. Sebuah sistem kendali temperatur mengambil input dari suhu sensor temperatur dan mempunyai suatu output yang dihubungkan pada suatu elemen kontrol seperti pemanas atau pendingin. Nah, ini merupakan alur proses secara umum sistem kendali temperatur. Nah, di sini terdapat sebuah temperatur suhu. Nah, suhu ini nantinya akan dibaca oleh sebuah sensor. 5 sensor tersebut merupakan sensor termokouple. Nah, suhu di sekitar sensor termokouple ini nantinya akan diubah menjadi sinyal listrik, kemudian akan diolah oleh rangkaian penguat diferensial. Nah, rangkaian penguat ini merupakan rangkaian penguat pembeda. Nah, kemudian akan ke rangkaian penguat lagi. Kenapa menggunakan rangkaian penguat? Karena arus yang dari sensor termokouple ini itu cukup kecil, jadi harus menggunakan rangkaian penguat agar bisa diolah oleh konverter. Nah, pada rangkaian penguat ini menggunakan catu daya, di mana catu daya ini untuk mengaktifkan rangkaian penguat yang kedua, kemudian akan dialirkan lagi menuju ke konverter analog ke digital atau ADC. Karena sensor termokouple ini menghasilkan sinyal analog, nah kemudian diubah oleh konverter analog ini menjadi digital. Nah, setelah menjadi digital, kemudian akan dikontrol oleh sebuah microcontroller AT89C51. Nah, dari microcontroller ini nantinya akan ditampilkan di sebuah display digital. Nah, setelah dari microcontroller nantinya akan ke rangkaian komparator, kemudian ke rangkaian relay, dan yang terakhir yaitu elemen pemanas. Nah, yang selanjutnya di sini terdapat pengaplikasian. Jadi sensor pengendali temperatur ini biasa digunakan pada sistem pengatur suhu udara dalam ruangan menggunakan kipas angin. Kemudian yang kedua, sistem pengontrolan temperatur on-off dengan pengindra termokouple. Dan yang terakhir, sistem kendali temperatur untuk proses pendinginan menggunakan termoelektrik. Nah, yang selanjutnya yaitu materi tentang sistem kendali flow. Apa sih itu sistem kendali flow? Sistem kendali flow merupakan sebuah sistem kendali yang mengendalikan suatu perubahan laju aliran dari input yang masuk pada besar kecilnya kinerja sebuah alat. Biasanya sistem kendali flow ini digunakan pada sistem laju aliran air pada sebuah pompa. Ini merupakan alur proses dari sistem kendali flow, di mana di sini terdapat SP atau set point. Nah, kita set dulu terlebih dahulu set pointnya berapa, kemudian setelah di set point akan ke VIC. Nah, VIC ini nantinya akan mengubah set point ini menjadi data
arus yang lebih kuat, kemudian ke inverter. Nah, inverter ini berfungsi untuk mengubah dari bentuk arus menjadi bentuk hertz atau frekuensi. Fungsi dari frekuensi ini nantinya untuk mengaktifkan pompa. Nah, pompa ini nantinya akan ke boiler. Selanjutnya, apabila dalam boiler ini belum penuh atau belum mencapai level yang diinginkan, maka akan terjadi feedback. Nah, feedback ini akan diolah oleh flow transmitter. Nah, flow ini akan mengalirkan ke bagian ini, bagian SP lagi. Apabila sudah mencapai level yang sudah diinginkan, maka feedback tidak akan berjalan. Harus catatan sih, Pak. Nah, ini merupakan pengaplikasiannya. Yang pertama yaitu terdapat pada sistem pengatur suhu cairan pendingin pada mesin mobil. Yang kedua, sistem pengendali laju aliran pada pipa bahan bakar. Dan yang terakhir, yang ketiga, sistem kendali tekanan uap air pada tangki pemanas. Yang selanjutnya yaitu mengenai materi sistem kendali level. Nah, sistem kendali level ini merupakan sistem yang mengendalikan level untuk menjaga kondisi agar sesuai dengan yang diinginkan. Biasanya sistem ini digunakan untuk mengukur dan menunjukkan tinggi permukaan dari sebuah cairan, baik itu dalam sebuah tangki tertutup maupun terbuka. Nah, biasanya alat yang digunakan pada sistem kendali level ini, terutama pada sistem air, itu menggunakan sebuah pelampung. Nah, ini merupakan alur proses dari sebuah sistem kendali level, di mana pada awal ini terdapat start untuk memulai, kemudian inisiasi untuk mengatur ketinggian air. Nah, kemudian di sini akan membaca level tangki air, kemudian akan dikirim ke komunikasi data penerima dan pengirim. Nah, setelah itu sampai pada level yang ditentukan. Apabila tangki penuh, ini motor akan mati. Dan apabila tangki belum penuh atau belum mencapai level yang diinginkan, maka motor akan terus dihidupkan. Nah, akan terjadi feedback dan akan kembali ke pembacaan level tangki air sampai tangki tersebut penuh dan motor akan mati. Ini merupakan pengaplikasian dari sistem kendali level. Yang pertama terdapat sistem kendali monitoring level air, dan yang kedua terdapat sistem pengendali level pada monitoring produksi sumur, minyak, dan gas. Nah, yang terakhir materi mengenai sistem kendali pressure. Nah, sistem kendali pressure merupakan sebuah sistem pengendali yang mengendalikan suatu sumber tekanan pada sebuah alat. Biasanya sistem ini terdapat pada pengendali tekanan gas. Nah, ini merupakan alur prosesnya, di mana sama seperti yang awal-awal, kita menentukan terlebih dahulu set point-nya berapa. Kemudian dari set point ini akan diproses oleh microcontroller. Nah, data yang dari microcontroller ini akan diolah, kemudian akan diproses lagi oleh motor valve. Nah, setelah dari motor valve ini akan mengendalikan sebuah motor, kemudian akan ke plant stem generator. Nah, plant stem generator ini yang akan menjalankannya. Apabila belum sesuai dengan level yang diinginkan, maka akan di-feedbackkan oleh sebuah LDR. Nah, dari LDR ini akan menuju set point kembali sampai level tersebut mencapai keinginan kita. Yang terakhir, pengaplikasian. Yang pertama yaitu sistem pengendali PID pada pressure process RIG 38214 berbasis microcontroller AVR Atmega 8535. Kemudian yang kedua, sistem pengendali gas pressure, dan yang terakhir sistem pengendali liquid pressure. Nah, mungkin itu, ya mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya. Silakan. Apakah dalam sistem kendali temperatur hanya dapat menggunakan sensor thermocouple atau bisa menggunakan sensor lain? Terima kasih. Ya, pada sistem kendali temperatur. Nah, tentu saja pada sistem kendali temperatur ini
tidak hanya menggunakan sensor termokopel, tapi bisa menggunakan sensor yang lainnya. Bisa menggunakan sensor LM35 sebagai sensor suhunya, atau termistor, atau bisa menggunakan sensor-sensor yang lainnya. Jadi tidak hanya menggunakan sensor termokopel. Ya, mungkin itu. Mas Adam tanya, di dalam Ya, diagram betul. blok alur kendali flow kan terdapat sebuah pompa. Nah, pompa yang Ya. digunakan itu pompa apa? Dan bisa dijelaskan sedikit tentang pompa tersebut? Terima kasih. Oh, ya, pada alur proses ini terdapat pompa, yaitu pompa sentrifugal, di mana pompa ini menggunakan sistem sentrifugal, atau biasanya digunakan untuk mempercepat laju sebuah aliran fluida. Jadi fluida tersebut itu berbentuk cairan. Jadi fungsinya ini untuk mempercepat alirannya. Ini menggunakan pompa sentrifugal. Ya, mungkin itu. Terima kasih Mas Adam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Itu kan ada setelah pompa ada boiler. Bisa dijelaskan sedikit mengenai boiler itu apa itu? Baik, jadi boiler ini merupakan sebuah alat yang mampu menghasilkan uap. Nah, jadi dari pompa ini kan dari air, fluida, kemudian ke boiler. Nah, boiler ini akan menghasilkan uap. Nah, nantinya uap ini akan mengaktifkan sebuah turbin pada mesin. Ya, mungkin itu. Apa perbedaan liquid pressure dengan gas pressure? Liquid pressure. Sebentar. Kan ini kan terdapat sistem pengendali gas pressure dan liquid pressure. Ya. Perbedaannya mungkin pada liquid pressure ini tekanan yang menggunakan liquid. Jadi tekanan tersebut berbasis liquid. Sedangkan yang gas pressure ini sebuah alat sistem kendali untuk mengendalikan tekanan pada gas. Misal pada karburator gas itu tekanannya menggunakan gas pressure untuk mengatur besar kecilnya gas yang akan keluar. Oke. Ya, mungkin itu. Terima kasih Mas Adam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, sama-sama. Cukup. Cukup Kak. Ya, mungkin itu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini terdapat banyak kekurangan, karena dari kelompok kami pun terbatas dalam mencari sumber materinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.